Terlihat dua wanita cantik menatap kaget sang ibu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita parubaya yang saat ini sedang berdiri di hadapan mereka. Ibu nggak salah, milih salah satu di antara kita buat nikah sama anaknya Tuan Hardy. Bu, anaknya Tuan Hardy itu kan buta dan juga lumpuh. Masa iya sih harus nikah sama dia? Ucap salah satu wanita yang berambut pirang. Kita nggak punya cara lain sayang, cuma ini cara satu-satunya buat nolong perusahaan ayah kalian. Memangnya kalian mau hidup miskin? Ucap wanita parubaya itu menatap kedua putrinya. Tapi nggak harus kita juga kan Bu? Terus setelah nikah nanti hidup kita cuma habis buat ngurusin suami yang nggak bisa ngapa-ngapain itu. Lagian Bu, kita juga udah punya pacar dan pacar kita juga orang kaya raya. Tolong dong sayang, kalian harus ada salah satu yang nikah sama anaknya Tuan Hardy. Lagi pula ini hanya sementara aja kok, sampai perusahaan ayah kalian kembali normal, dan setelah itu bisa langsung ceraikan pria buta dan lumpuh gak berguna itu. Ibu juga ogah punya menantu yang buta dan lumpuh. Kak Mary aja yang nikah Bu, kakak kan yang paling tua. Apa? Enggak. Kamu tahu kan kalau pacar kakak itu seorang produser film. Kamu aja lah. Enggak, aku enggak mau. Pacar aku juga seorang ahli waris perusahaan besar Bu. Kalian lupa siapa Tuan Hardy? Dia adalah orang yang paling kaya di negara ini. Kalau enggak lumpuh dan enggak buta sih aku mau Bu. Kata ayah kamu, putranya Tuan Hardy itu buta dan lumpuh karena mengalami kecelakaan di luar negeri. Padahal orangnya masih sangat muda. Enggak, pokoknya aku tetap enggak mau nikah sama dia. Amit-amit nikah sama orang buta dan lumpuh kayak gitu. Iya, aku juga Bu. Kedua wanita cantik yang bernama Mary dan Leni itu menolak keras permintaan ibunya yang bernama Salma untuk menikah dengan seorang pria yang katanya buta dan lumpuh. Bu, kenapa enggak Bila aja? Bila kan anak yang penurut, pasti dia mau, ucap Mary. Ayah kalian pasti enggak akan setuju, apalagi Bila kan baru kelas 3 SMA. Berbeda sama kalian yang udah cukup dewasa dari dia, ucap Bu Salma. Coba aja dulu Bu, siapa tahu Bila mau kan? Lagian dia di itu kan cuma numpang juga di sini. Kalau nggak ada ayah yang mungut dia di jalan, mungkin dia juga udah jadi gelandangan di jalanan, ucap Leni sambil memutar bola matanya malas. Iya, anggap aja ini sebagai bentuk terima kasih dia buat nurutin permintaan ayah, ucap Mary yang juga mendukung banget. Iya juga ya, dia kan selama ini cuma tinggal gratis di rumah kita, ucap Bu Salma mengiyakan permintaan kedua putrinya. Iya dong, dia harus tahu diri, udah cocok tuh dia nikah sama pria buta dan lumpuh. Biar jadi tukang ngurus suaminya yang cuma bisanya diam aja di tempat, ucap Leni. Benar juga, nanti ibu coba ngomong sama ayah kalian, ucap Bu Salma yang mendapat anggukan dari kedua putrinya. Terlihat seorang gadis cantik yang berseragam SMA baru saja memarkirkan sepeda motor miliknya di garasi rumah. Baru saja akan melangkah masuk ke dalam rumah, ia sudah dihadang oleh kedua kakaknya di depan pintu utama. Diam lo di situ, ketus Leni, menatap tidak suka ke arah gadis yang berseragam SMA itu. Assalamualaikum Kak, sapa gadis cantik itu, tapi tak mendapat sahutan dari kedua kakaknya. Bila, kita berdua mau ngomong sama lo, ucap Mary. Mau ngomong apa Kak? Tanya gadis cantik itu yang bernama Nabila dan biasa dipanggil Bila. Lo aja Kak yang ngomong ke dia, ucap Leni bersedekap dada. Ayo lo ikut kita ke kamar, kita pengen ngomong hal penting sama lo.
ajak Mary lalu melangkah pergi duluan. Melihat kedua kakaknya pergi, Bila pun mengikuti mereka dari belakang dan naik lantai 2 dan masuk ke dalam kamar Mary. "Len, kunci pintunya," ucap Mary yang langsung diiyakan oleh Lenny. "Kak Mary sama Kak Lenny mau ngomong hal penting apa?" tanya Bila penasaran. "Lo sayang kan sama ayah?" "Sayang banget Kak. Ayah udah berbaik hati mau membesarkan Bila dan mengangkat Bila sebagai anak. Kalau nggak ada ayah, Kak tahu akan jadi seperti apa hidup Bila." Bila adalah anak yatim piatu yang diangkat oleh Pak Herman yang tak lain ayah kandung dari Mary dan Lenny. Bila yang kala itu baru berumur 10 tahun menjadi penjual tisu di jalanan hanya untuk bisa bertahan hidup. Bila tinggal sebatang kara di pinggiran membuat Pak Herman tak tega dan mengangkat Bila sebagai anak. Meskipun sang istri Bu Salma dan kedua putrinya sempat menolak, tapi Pak Herman tetap bersikeras mengangkat Bila. Awal pertemuan Pak Herman dan Bila, saat itu Bila tak sengaja terserempet oleh mobil Pak Herman dan Pak Herman menolong Bila dan membawanya ke rumah sakit. Dari situlah Pak Herman bertanya tentang orang tua Bila dan tempat tinggalnya. Mendengar kalau sudah sebatang kara dan tidak punya tempat tinggal yang layak, Pak Hendra pun memutuskan untuk mengangkat Bila sebagai anak. Sampai sekarang usia Bila sudah menginjak 18 tahun. Mary dan Lenny saling pandang dan tersenyum senang. Mereka pasti akan berjalan mulus, rencananya seperti jalan tol. Sekarang ini perusahaan ayah lagi diambang kehancuran, dan kalau nggak dibantu oleh seseorang kita bakalan jatuh miskin. "Kakak serius?" kaget Bila menutup mulutnya. "Iya, kita serius, dan hanya ada satu cara buat bikin perusahaan ayah kembali membaik." "Apa Kak?" "Lo harus siap buat nikah sama salah satu anak rekan kerja bisnis ayah. Dengan begitu rekan bisnis ayah akan membantu perusahaan ayah." Bila sempat terdiam sesaat memikirkan kata-kata kedua kakaknya itu. "Kenapa lo diam? Lo gak mau bantu ayah? Mau jadi anak gak tahu terima kasih lo?" "Bukan gitu Kak, tapi kan sekarang ini Bila masih sekolah." "Lo lebih milih sekolah atau lihat ayah sedih?" Pilihan yang dikatakan oleh Mary membuat Bila kembali terdiam cukup lama. Sedangkan Mary dan Lenny saling pandang dan tersenyum senang. "Bila siap lakuin apa aja buat ayah Kak." "Gitu dong, lo kalau nggak ada ayah mungkin udah jadi gembel di jalanan," ucap Lenny dengan tatapan sinis. "Kalau gitu Bila ke kamar dulu Kak, mau ganti baju." "Sana," ucap Mary mengibaskan tangannya. Bila keluar dari kamar itu dan menyisakan kedua wanita yang saat ini sedang bersorak senang. Karena salah satu di antara mereka tidak ada yang akan menikahi pria buta dan lumpuh itu. "Yes, salah satu di antara kita nggak akan nikah sama pria itu Kak," ucap Lenny. "Iya, biar aja si Bila. Dia yang nikah, percuma kaya kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Paling juga si Bila nggak akan sanggup melayani pria lumpuh kayak gitu. Yang penting kita udah lolos Kak." "Iya, udah aku mau siap-siap, udah ada janji sama Justin," ucap Mary. "Aku juga mau jalan sama rival," ucap Lenny nggak mau kalah. Kalau kedua wanita itu sedang bersenang hati, berbeda dengan Bila yang saat ini terlihat murung masuk ke dalam kamarnya. Bila meletakkan tasnya di atas ranjang lalu mendudukkan diri di sana. Kalau perusahaan ayah sedang bermasalah, kasihan juga ayah pasti sedih, ucap Bila seorang diri. Bila melihat jam saat ini masih menunjukkan pukul 2 siang.
Kalau jam-jam begini ayahnya masih berada di kantor. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Permisi Pak, di depan ada Tuan Hardi, ucap sekretaris Pak Herman berdiri di ambang pintu. Suruh masuk saja. Baik Pak. Selamat sore Pak Herman, sapa pria parubaya yang seumuran dengan Pak Herman berjalan masuk diikuti oleh sang asisten dari belakang. Selamat sore Tuan Hardi, silakan duduk. Pak Herman mempersilahkan tamunya untuk duduk di sofa yang tak jauh dari meja kerjanya. Terima kasih, maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktunya Pak Herman. Tidak apa-apa Tuan, saya juga cuma lagi periksa berkas saja. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini mungkin Pak Herman sudah tahu soal pembicaraan kita beberapa hari yang lalu. Iya Tuan, saya mengerti. Jadi apa putri Pak Herman bersedia menikah dengan putra saya Raka? Soal itu saya baru membicarakan dengan istri saya Tuan. Iya, saya paham Pak. Dan anak saya juga baru akan kembali seminggu lagi dari luar negeri. Secepatnya saya akan kabarin Tuan Hardi kalau kedua putri saya ada satu yang setuju. Baik Pak Herman, saya tunggu kabarnya secepat mungkin. Baik Tuan. Pak Herman mengangguk kecil sambil tersenyum. Mengobrol masalah pekerjaan dan lain-lain sampai jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan Tuan Hardi beserta asistennya pamit pulang. Dan Pak Herman juga bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Bila terlihat sedang mengerjakan tugas sekolah, terdengar suara ketukan pintu dari luar, membuat Bila segera beranjak dan membuka pintu. Bibi, Neng Bila ditunggu ibu sama bapak di meja makan. Baik Bi, Bila langsung turun. Iya Neng, kalau gitu Bibi duluan ya. Iya Bi. Tiba di lantai bawah, Bila melangkah pelan menuju ruang makan dan samar-samar mendengar suara Pak Herman. Kita nggak punya pilihan lain Bu, kita harus menikahkan salah satu dari Mary dan Lenny. Menikah dengan anaknya Tuan Hardi. Tapi Mary dan Lenny menolak ya, mereka sudah punya pacar. Lagian ibu juga nggak mau kalau anak-anak ibu harus nikah sama pria buta dan lumpuh itu. Kesal Bu Salma. Cuma itu cara satu-satunya buat nolong perusahaan kita Bu. Ibu bujuk dong mereka agar mau, ucap Pak Herman. Kenapa nggak si Bila aja ya? Dia kan bukan anak kita. Stop Bu, jaga omongan ibu. Sembarangan aja kalau ngomong. Kesal Pak Herman menatap sang istri dengan tajam. Lagian ayah gak setuju kalau harus Bila. Dia masih SMA, berbeda dengan Mary dan Len yang sudah dewasa. Terus ayah belain anak angkatnya itu. Udah tinggal gratis disekolahin lagi. Kasihan Bila Bu, dia masih sekolah. Enggak, pokoknya ibu enggak setuju kalau harus Mary dan Lenny yang nikah sama pria enggak berguna itu. Mau jadi apa anak-anakku nanti kalau nikah sama pria buta dan lumpuh? Pak Herman terlihat mengusap wajahnya dengan kasar. Dan semua itu tak luput dari pandangan Bila yang sedang berdiri di balik tembok pembatas ruang makan. Kasihan ayah, pasti sekarang ayah bingung mau ngapain, ucap Bila dalam hati menatap wajah lesu ayah angkatnya itu. Ayah, ibu, panggil Bila berjalan mendekat. Nak, ayo kita makan malam bersama, ajak Pak Herman dengan ramah. Kalian aja yang makan, ibu udah kenyang, ucap Bu Salma lalu beranjak dari kursi dan pergi dari ruang makan. Bila melihat sedih ibu angkatnya yang menghilang dari pandangannya, lalu tersenyum manis melihat Pak Herman. Udah, gak usah mikirin ibu, sekarang kita berdua makan ya. Iya ayah, ayah mau makan apa biar Bila ambilkan. Nasi sama lauk ayam kecap aja.
Bila mengambil nasi dan ayam kecap, lalu meletakkan lagi piring berisi makanan di depan Pak Herman. "Selamat makan, Ayah." "Iya, Nak, kamu juga ya?" Bila mengangguk. Lalu keduanya mulai makan malam bersama. Kalau sudah malam hari, Mary dan Leni tidak ada di rumah. Hanya Bila yang selalu menemani makan malam Bu Salma dan Pak Herman. Tapi karena Ibu Salma sedang kesal, saat ini hanya mereka berdua saja menikmati makan malam bersama. Melihat nasi tinggal sedikit di piring Pak Herman, Bila kembali menawarkan lagi. Tapi Pak Herman menolak karena sudah kenyang. "Ayah, Bila boleh tanya sesuatu enggak?" "Boleh, Nak. Bila mau nanya apa?" "Apa benar perusahaan Ayah sedang bermasalah?" Pertanyaan Bila membuat Pak Herman melihat anak angkatnya itu sambil tersenyum kecil. "Iya, Nak, tapi kamu gak usah mikirin itu. Kamu cukup fokus sekolah saja sampai selesai. Kalau Ayah gak keberatan, Bila siap buat gantiin Kak Mary dan Kak Leni, Ayah." Ucapan Bila membuat Pak Herman menatap tak percaya. "Jangan, Nak. Kamu masih sekolah dan harus belajar. Biar Ayah minta salah satu dari kakak-kakak kamu." "Tapi Kak Mary dan Kak Leni sudah menolak, Ayah. Bilang gak apa-apa kok." Lagi-lagi Pak Herman melihat anak angkatnya itu yang sedang tersenyum manis. "Bagaimana dengan sekolah kamu, Nak? Dan calon suami kamu adalah pria buta dan lumpuh karena dia habis kecelakaan di luar negeri. Bila ikhlas kalau harus mengurus suami yang serba punya kekurangan, Ayah, asalkan perusahaan Ayah kembali membaik lagi." "Nak, mulia sekali hati kamu. Andai saja kedua putri Ayah juga memiliki hati yang baik sama seperti kamu," ucap Pak Herman dalam hati. "Apa kamu benar-benar yakin, Nak? Terus bagaimana dengan sekolah kamu? Udah gak lama lagi kamu akan lulus?" tanya Pak Herman lagi menatap anak angkatnya dengan serius. "Bila serius, Ayah. Soal sekolah Bila, nanti Bila akan minta izin pada suami Bila untuk tetap melanjutkan sekolah sampai lulus," jawab Bila masih senyum manis. "Baiklah, nanti Ayah akan bicarakan ini dengan Tuan Hardi, karena Tuan Hardi tahunya yang akan menikah dengan putranya adalah salah satu dari kakakmu." "Baik, Ayah. Bila ikhlas lakuin apa aja buat Ayah, karena Ayah sudah sangat baik pada Bila, dan kalau nggak ada Ayah nolong Bila, waktu itu mungkin hidup Bila nggak tahu jadi apa di jalanan," ucap Bila dalam hati. Selesai makan malam, Bila kembali ke kamar dan melanjutkan untuk membuat tugas sekolahnya lagi. Tepat pukul 12 malam, Mary dan Leni tiba di rumah dan kedua wanita itu juga terlihat mabuk, berjalan sempoyongan keluar dari dalam mobil. Masuk ke dalam rumah dan langsung disambut dengan tatapan tajam oleh ayah mereka. "Dari mana saja kalian? Anak perempuan jam segini baru pulang lagi," bentak Pak Herman. "Ayah, kita cuma minum dikit kok. Nggak enak juga nolak sama yang punya acara," jawab Mary. "Kalian ini perempuan mau jadi apa nanti, Mary, Leni?" bentak Pak Herman lagi. "Ayah, udah dong, anak baru pulang kok malah dibentak-bentak sih. Lagian anak muda emang gitu kalau nongkrong sama teman-temannya," bela Bu Salma. "Kamu belain aja terus mereka, lama-lama makin ngelunjak. Tahu gak sama seperti kamu," ucap Pak Herman lalu pergi dari hadapan istri dan kedua anaknya. "Cepat kalian masuk kamar." "Siap, Nyonya," ucap Mary dan Leni sambil tersenyum geli. Sedangkan Bu Salma kembali masuk ke dalam kamar lagi menyusul sang suami.
Keesokan paginya, Pak Herman masih dingin melihat kedua putrinya. Saat ini semuanya sudah berada di meja makan. Mary dan Leni menetap tidak suka pada Bila yang duduk di kursi dekat Bu Salma. Yang akan menggantikan kalian menikah dengan anaknya Tuan Hardy adalah Bila. Mary dan Leni saling pandang lalu tersenyum senang karena salah satu di antara mereka tidak ada yang akan menikah dengan pria buta dan lumpuh itu. Bagus, akhirnya anak pungut ini bersedia juga mau menggantikan aku sama Kak Mary, ucap Leni dalam hati sambil bersorak senang. Makasih ya Bila, kamu udah bersedia buat gantiin kita. Kita benar-benar gak bisa karena kita udah punya pacar, ucap Mary. Iya, nanti pacar kita bisa patah hati kalau sampai kita nikah sama pria lain, ucap Leni juga. Iya kak, gak apa-apa kok. Bila juga senang bisa bantu ayah. Terima kasih nak, ucap Pak Herman menatap anak angkatnya dengan sendu. Maafkan ayah nak, kamu harus menunggu semua ini. Ayah cuma bisa berdoa supaya kebahagiaan selalu menyertai kamu, ucap Pak Herman dalam hati. Selesai sarapan, Bila langsung pamit pada semua yang ada di meja makan. Kamu hati-hati di jalan, bawa motornya jangan ngebut. Iya ayah, kalau gitu Bila pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Berselang 10 menit Bila pamit, Pak Herman juga ikut pamit ke kantor dan sekarang hanya tinggal Bu Salma dan kedua putrinya. Kak, kita nggak jadi nikah sama pria buta itu, ucap Leni tersenyum senang. Iya, aku udah mikir kalau sampai ayah maksa salah satu di antara kita buat nikah, aku bakalan kabur ke apartemennya Justin. Aku juga. Bu Salma melihat kedua putrinya bergantian. Kenalin dong sama ibu pacar kalian, jangan cuman ketemu di luar aja. Iya bu, ibu tenang aja, pasti bakalan dikenalin kok. Cuma Justin sekarang lagi sibuk pembuatan film baru. Ya ibu tahulah sibuknya seorang produser, jawab Mary sambil mengibas rambutnya. Kalau sama kamu sayang, Ibu Salma bertanya pada Leni. Hari ini rival ada perjalanan bisnis keluar kota bu, jadi kita LDR dulu. Cepat habisin sarapan kalian, habis itu temanin ibu renang. Oke bu. Di sekolah Bila terlihat murung, membuat Intan sahabatnya heran. Bil, ada kok murung gitu sih? Lagi ada masalah ya? Intan, kamu udah lama sampainya? Baru aja kok. Aku panggil-panggil kamu dari tadi nggak dengar. Maaf, aku nggak dengar, ucap Bila tersenyum manis. Masalah apa? Cerita dong sama aku, siapa tahu aku bisa bantu. Bila tersenyum melihat sang sahabat. Perusahaan ayah aku lagi bermasalah. Ya ampun, aku turut prihatin ya Bil. Kalau soal itu maaf, aku nggak bisa bantu. Ya, kamu kan tahu kalau bapak dan ibu aku cuman penjual bakso. Makasih Tan, udah nggak apa-apa kok. Bila tersenyum lalu mendengar bel berbunyi. Hai, sapa seorang pria. Aslan, ucap Bila dan Intan bersama. Gue mau ngasih kalian undangan nih, jangan lupa datang ya, ucap pria itu tersenyum kecil melihat Bila sambil menyodorkan undangan. Kamu ulang tahun? Kapan? Seminggu lagi kok, tapi undangannya udah gue sebar duluan, ucap Aslan masih tersenyum. Oke, kita pasti datang kok, ucap Intan. Benar ya, gue tunggu. Bila hanya tersenyum melihat pria yang saat ini sedang memendam perasaan untuknya. Kalau gitu gue duluan ya. Iya, Intan dan Bila mengangguk pelan. Di lain tempat, Pak Herman saat ini
Baru saja tiba di perusahaan Mahendra. Baru tiba di lantai dasar saja, kedatangan Pak Herman langsung disambut dengan baik oleh para petugas. "Pak Herman," sapa asisten Tuan Hardi. "Silahkan Pak." Pria parubaya itu mempersilahkan Pak Hendra memasuki lift. Tiba di lantai paling atas gedung, Pak Herman dan asisten Tuan Hardi keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ruangan kerja sang pemilik perusahaan. "Tuan," sapa sang asisten. "Pak Herman silahkan masuk." "Terima kasih Tuan, Anda sudah menyambut kedatangan saya dengan baik. Saya merasa tidak enak." "Tidak apa-apa Pak Herman, silahkan duduk." Tanpa menunggu lama, Pak Herman langsung mengutarakan niatnya untuk datang ke perusahaan Mahendra. "Jadi kedatangan saya kemari adalah untuk mengatakan hal penting." "Iya, silakan." "Jadi begini Tuan, kedua putri saya tidak ada yang setuju untuk menikah dengan putra Tuan Hardi." "Iya, saya paham. Pasti karena putra saya buta dan lumpuh, sampai semua wanita nolak untuk menikah dengannya," ucap Tuan Hardi. "Tapi ada anak angkat saya yang bersedia untuk menggantikan kedua putri saya untuk menikah dengan putra Tuan Hardi." Ucapan Pak Herman membuat Tuan Hardi menatap tak percaya. "Apa Pak Herman serius?" "Iya Tuan. Tapi apakah Tuan tidak keberatan kalau anak angkat saya ini masih duduk di kelas 3 SMA dan latar belakang juga maaf tidak jelas," ucap Pak Herman dengan wajah sendu. "Berarti masih sangat muda ya Pak?" "Soal itu saya tidak keberatan sama sekali. Yang terpenting dia bersedia menikah dengan Raka putra saya." "Syukurlah kalau Tuan tidak mempermasalahkan itu. Anak angkat saya juga meminta untuk tetap lanjut sekolah sampai lulus di samping menjadi istri dari anak Tuan." "Iya, tidak apa-apa. Nanti pernikahan mereka juga kan masih dirahasiakan." Pak Herman tersenyum lega karena bila akan tetap lanjut sekolah meskipun sudah menikah nanti. "Seminggu lagi hari pernikahan anak kita. Kalau boleh diadakan di rumah saya saja Tuan." "Tidak masalah, yang penting semuanya berjalan lancar." Seorang wanita cantik masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Ma, datang kok nggak bilang-bilang?" "Mama habis shopping Pak," ucap wanita itu meletakkan belanjaan di atas meja. "Kenalin, ini Pak Herman." "Pak Herman ini nanti akan menjadi besan kita Ma." "Jadi salah satu dari putri Pak Herman setuju menikah dengan Raka?" "Bukan putri kandung tapi putri angkat Pak Herman," ucap Tuan Hardi. "Gimana sama latar belakangnya Pak?" "Papa nggak mempermasalahkan itu semua Ma, yang penting Raka menikah." "Ya nggak bisa begitu dong Pak, istrinya Raka harus berasal dari keluarga baik-baik. Apa kata tamu-tamu kita nanti?" "Tamu-tamu nggak akan tahu kalau kita menutup latar belakang istrinya Raka. Untuk sementara pernikahan mereka dirahasiakan dulu," ucap Tuan Hardi. "Terserah Papa deh, memangnya Raka mau nikah sama gadis yang asal-usulnya nggak jelas gitu apa? Nanti biar Papa yang bicara dengan Raka setelah dia tiba di Indonesia." "Maafkan istri saya Pak Herman," ucap Tuan Hardi merasa tidak enak. "Tidak apa-apa Tuan, saya juga paham kok." Selesai mengobrol dengan Tuan Hardi, Pak Herman lalu pamit dan kembali lagi ke kantor. Seminggu setelah berlalu, pagi-pagi sekali Bila pergi ke sekolah karena hari ini ada tugasnya dan kedua temannya untuk membersihkan kelas dan juga ruang guru. Sengaja datang pagi-pagi agar tidak terjebak macet. Tapi di tengah jalan tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju dengan sangat cepat dan melewati sepeda motor Bila yang melaju dengan pelan. Bersamaan dengan kaleng minuman soda yang sudah kosong, keluar dari jendela belakang mobil dan tepat mengenai Bila. "Hei,
kok buang sampah sembarangan? Omel Bila kesal. Karena kesal, Bila pun menambah gas motornya untuk mengejar mobil mewah itu, dan tidak lupa klakson Bila bunyikan terus. Si pengemudi mobil melihat melalui kaca spion di mana motor yang berada di belakang mobil saat ini terus membunyikan klakson. Berisik banget sih, kesal seorang pria tampan berkacamata hitam yang saat ini duduk di kursi belakang. Bos, seperti motor di belakang lagi mengejar mobil kita deh. Udah, biarin aja, kurang kerjaan banget sih, kesal pria berkacamata itu. Hei, berhenti enggak? Ucap Bila saat sudah berdampingan dengan mobil mewah itu. Bunyi klakson terus berderu. Hei, berhenti, ucap Bila sambil menepuk kaca mobil itu. Kaca mobil bagian depan pun terbuka dan si pengemudi melihat Bila heran. Ada apa ya? Tanya pengemudi mobil setelah menepikan mobil. Ada apa? Kamu kan yang buang kaleng bekas ini sembarangan, kesal Bila, lalu mengembalikan kaleng itu lagi ke pria pengemudi mobil. Hah? Ini apa-apaan sih? Siapa yang buang sampah? Asal aja, nggak usah sok begitu. Mukanya jelas-jelas nih kaleng keluar dari mobil ini, kesal Bila. Si pengemudi melirik ke belakang melihat sang bos mati-matian menahan tawanya. Ia baru ingat kalau kaleng bekas itu sama seperti minuman yang ia beli saat di bandara tadi. Oh, jadi si bos yang buang sampah sembarangan ke jalan. Kenapa nggak disimpan di mobil aja sih? Kata pria itu di dalam hati. Apa lihat-lihat, kesal Bila. Maaf, nggak sengaja. Nggak sengaja, awas saja ya kalau sampai. Ucapan Bila terhenti mengingat sesuatu. Aduh, udah mau jam 7, bisa telat nih ke sekolah, ucap Bila, dan langsung menjalankan motornya begitu saja. Dan semua itu tak luput dari pandangan pria berkacamata hitam yang duduk di kursi belakang. Dasar bocil, kesal sih pengemudi mobil melihat motor Bila menjauh dari pandangan. Bos yang lempar ini, pengemudi mobil memegang kaleng bekas yang dilempar oleh Bila. Iya, lupa kalau lagi di jalan, jawab pria berkacamata itu sambil menahan tawa. Pantes aja bocil barusan ngamuk-ngamuk ngejar mobil kita, ucap si pengemudi lalu kembali menjalankan mobil mewah itu lagi. Tiba di sekolah, wajah Bila masih terlihat kesal dan semua itu tak luput dari pandangan Intan. Bil, ada apa? Aku lagi kesal, Tan. Tadi di jalan ada orang sombong yang buang sampah sembarangan dan kena aku, kesal Bila. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik aja kok, cuma aku belum ngasih dia pelajaran. Ya udah, ayo kita bersihkan ruang guru. Kalau kelas udah kok, ajak Intan. Maaf ya, aku jadi gak bisa bantu-bantu bersihin kelas. Udah gak apa-apa kok, ucap Intan. Lalu mereka pergi ke ruang guru. Mobil mewah baru saja memasuki pintu gerbang yang menjulang tinggi. Rumah bak istana itu saat ini terlihat beberapa pelayan yang sedang berjejer rapi dari depan pintu utama hanya untuk menyambut kedatangan sang tuan muda. Dua pria berjas hitam membuka bagasi mobil dan mengeluarkan kursi roda dan membantu pria berkacamata hitam untuk keluar mobil dan duduk di kursi roda. Biar saya saja yang mendorong kursi roda, bos. Silakan Pak Faisal. Memasuki pintu utama, para pelayan menunduk hormat untuk menyambut kepulangan sang tuan muda. Anak Bapak sudah pulang, sambut Tuan Hardi dan langsung memeluk putranya dengan erat. Raka kangen banget sama Papa. Papa juga, Nak. Sayang, selamat kembali lagi ke rumah ya. Mama kangen banget sama kamu, ucap wanita cantik dan memeluk terlihat muda itu memeluk Raka. Kak, aku senang kakak akhirnya kembali ke rumah lagi, ucap seorang pria muda dan langsung menghampiri sang kakak.
Terima kasih kalian semua sudah mau menyambut kepulanganku, ucap pria berkacamata hitam itu, yang tidak lain adalah Raka Mahendra, putra pertama dari Tuan Hardi Mahendra dan mantan istrinya Rinjani Aleta. Sedangkan wanita cantik yang berdiri di dekat Tuan Hardi saat ini adalah istri keduanya, dan pria muda yang saat ini berdiri di dekat Raka adalah Randy, adik tiri Raka. Raka, Mama udah masakin masakan kesukaan kamu loh, kamu pasti suka. Udah, wanita cantik ini yang tak lain adalah mama tiri Raka yang bernama Nadine. Kebetulan banget, aku juga lagi lapar, ucap Raka. Kalau gitu kita langsung sarapan aja, ucap Randy. Dan semuanya pergi ke ruang makan dengan Randy yang mendorong kursi roda milik Raka. Nak, Papa akan cari dokter yang hebat yang bisa menyembuhkan kamu. Tidak usah, Pak. Lagian kata dokter-dokter besar di Amerika, mata dan kakiku juga sudah nggak bisa disembuhkan lagi, jawab Raka. Jadi karena itu kamu memilih untuk menikah saja? Tanya Nadine. Iya, jawab Raka. Terlihat Nadine dan Randy saling pandang. Entah apa arti dari tatapan anak dan ibu tiri itu. Permisi, bos, ada telepon dari Nyonya, ucap pria seumuran dengan Raka. Pria itu bernama Faisal, asisten pribadi Raka. Raka lagi sarapan, bisakan teleponnya nanti saja, ucap Nadine terdengar tidak suka. Tolong bawa saya ke taman belakang, pinta Raka. Sayang, sarapan kamu belum habis loh, ucap Nadine. Baik bos. Tidak mendengar Nadine, Faisal langsung mendorong kursi roda Raka keluar dari ruang makan mereka, pergi ke taman belakang yang penuh dengan bunga-bunga. Pa, kok malah diam aja sih? Terus aku harus apa? Raka kalau sudah mendengar mamanya nelpon, siapapun itu tidak akan dia dengar, termasuk aku, papanya. Yah, papa harus tegas dong sama dia. Kenapa harus tegas? Yang nelpon juga kan mamanya, bukan orang lain. Nadine menatap kesal sang suami, lalu melanjutkan sarapannya. Sedangkan Randy menatap ibunya sebentar dan melanjutkan sarapannya juga. Tiba di taman belakang, Faisal langsung menyodorkan ponselnya pada sang bos. Halo Ma. Sayang, kamu sudah sampai? Tanya seorang wanita dari seberang telepon. Sudah Ma, maaf Raka lupa ngabarin Mama. Gak apa-apa sayang, yang penting kamu sudah tiba dengan selamat, ucap wanita dari seberang sana terdengar khawatir. Raka terlihat asik mengobrol dengan mamanya, dan tak jauh dari sana terlihat Nadine berdiri di dekat pintu keluar taman belakang. Entah apa yang sedang wanita itu lakukan. Apa? Calon istriku anak SMA? Apa nggak ada lain lagi, Pak? Kenapa harus anak SMA sih? Protes Raka mendengar perkataan sang papa. Kedua putri kandung Pak Herman menolak untuk menikah dengan kamu, Nak, dan hanya ada anak angkatnya yang bersedia menggantikan kedua kakaknya. Lebih baik cari wanita lain sayang, anak angkatnya Pak Herman gak jelas asal-usulnya, timpal Nadine yang sedari tadi diam. Soal itu aku gak masalah mah, yang penting orangnya baik dan bisa menerima Raka apa adanya. Tapi mama juga punya pilihan kok untuk Raka, dia juga mau menerima Raka apa adanya, orangnya cantik dan berasal dari keluarga baik-baik. Aku mau menikah dengan anak angkatnya Pak Herman, Pak, ucap Raka. Baik Nak, nanti kita atur itu. Tapi wanita pilihan mama juga baik kok, Kak. Orangnya cantik, ucap Randy. Aku akan menikah dengan gadis itu, ucap Raka tegas. Setelah mengatakan itu, Raka meminta Faisal untuk mengantarnya ke kamar. Kamar yang berbeda di lantai 3 dan hanya ada kamarnya saja di lantai atas. Untuk sampai ke lantai 3 pun harus menaiki lift. Sal, nanti lo tolong selidiki wanita yang dimaksud sama Nadine dan Randy.
ucap Raka saat mereka tiba di dalam kamar. Baik, Bos. Pa, kapan Randy bisa langsung memimpin perusahaan? Kan Randy udah selesai kuliah. Kamu adalah anak kedua Papa, dan saat ini perusahaan adalah hak kakak kamu, karena dia adalah anak tertua Papa. Randy hanya anak tiri Tuan Hardy, tapi dengan kondisi Kak Raka seperti itu, dia nggak bisa memimpin perusahaan, Pak. Randy bersikeras. Nadine memberi kode pada putranya untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Jangan sampai sang suami nanti emosi. Udah sayang, apa yang dikatakan sama papa kamu benar. Yang berhak atas perusahaan itu adalah kakak kamu, ucap Nadine. Randy terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Saat ini dia benar-benar emosi. Aku akan keluar sebentar, ucap Tuan Hardy, lalu pergi meninggalkan Nadine dan Randy. Kenapa sih Mama diam aja? Aku juga berhak atas perusahaan Papa, Ma. Kamu tenang dulu, jangan pakai emosi gitu. Kamu lupa bagaimana pria itu kalau emosi? Apalagi saat ini anak buta dan lumpuh itu sudah kembali. Pokoknya aku gak mau tahu, Ma. Aku harus bisa memimpin perusahaan Mahendra. Bukan, Raka. Iya, kamu pasti akan menjadi pemimpin di perusahaan Mahendra. Dan semua aset pemilik perusahaan akan jatuh ke tangan kamu. Bukan, Raka, ucap Nadine tersenyum licik. Mama selalu ngomong gitu, tapi apa buktinya? Sampai sekarang gak ada kan? Mama tuh cuma sibuk shopping terus. Kesel Randy. Mama punya rencana buat menikahkan Raka dengan Arini. Apa Mama gila? Arini itu pacar aku, Ma. Karena Arini pacar kamu, Mama pilih untuk menikah dengan Raka. Kita bisa menyingkirkan Raka lewat Arini. Maksud Mama? Nadine tersenyum lalu membisikkan sesuatu pada Randy, membuat Randy tersenyum licik dan mengangguk cepat. Aku setuju sama idenya, Ma. Dengan Raka yang sudah tiada, kita bisa menguasai semua harta kekayaan milik keluarga Mahendra. Dan setelah Raka tiada, kamu juga akan menikah dengan Arini dan kalian akan hidup bahagia. Sepulang sekolah, Bila langsung pulang ke rumah dan mendapati kedua kakaknya sedang bersantai di ruang TV. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Lo ditungguin ibu tuh? Ada apa, Kak? Calon suami lo yang buta dan lumpuh itu udah balik dari luar negeri, ucap Mary. Bila terdiam sejenak, lalu pergi ke kamar untuk menggantikan seragam sekolahnya. Kalau nanti aku udah nikah, pasti bakalan tinggal di rumah suami. Semoga aja suami aku bisa menerima aku apa adanya. Oh iya, suami aku kan buta, jadi penasaran sama orangnya, ucap Bila seorang diri. Bila keluar kamu, panggil Ibu Salma dari balik pintu. Iya, Bu, sebentar. Ada apa, Bu? Tanya Bila melihat ibu angkatnya berdiri di ambang pintu sambil memegang sebuah baju. Nih, cobain. Cocok gak buat kamu pakai nanti malam ketemu calon suami? Gak usah beli baju, mending uangnya disimpan aja. Iya, Bu, Bila coba dulu. Apa gak ada baju lebih bagus apa? Ini kelihatan banget baju bekas, ucap Bila sambil mencoba baju yang diberikan Bu Salma. Padahal Pak Herman sudah memberikan uang pada Bu Salma untuk membeli baju untuk Bila. Cocok, kamu pakai baju ini aja nanti malam, dan ingat jangan malu-maluin kamu. Meskipun calon suami kamu itu buta dan lumpuh, tapi Tuan Hardy dan Nyonya Nadine adalah orang terpandang, ucap Bu Salma. Baik, Bu. Bila melihat ibu angkatnya pergi dari hadapannya, kembali mengganti baju rumah lagi. Bila keluar kamar dan pergi ke dapur karena perutnya terasa lapar. Mau kemana kamu? Tanya Bu Salma melihat Bila melewati ruang tengah. Mau ke dapur, Bu, mau makan.
Enak aja makan, kerja dulu baru makan. Kerja apa, Bu? Bersihin kamar gue dan ingat, jangan sampai ada barang-barang gue yang hilang, ucap Leni. Tunggu, bikinin gue jus dulu, ucap Mary. Iya Kak, jangan lupa kalau kamu itu cuma numpang di rumah ini. Kalau nggak ada suami saya yang mengut kamu di jalanan, kamu mungkin sudah jadi gembel. Bila menunduk pelan, lalu pergi ke dapur untuk membuat jus terlebih dahulu. Neng, lagi buat apa? Tanya Bibi. Bikin jus buat Kak Mary, Bi. Nggak makan dulu, biar Bibi saja yang bikin jusnya. Bila disuruh kerja dulu, Bi, baru bisa makan sama ibu. Ya ampun, Bu Salma benar-benar ya. Nggak apa-apa, Bi. Bi, Bila boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, Neng. Bila mau nanya apa? Kalau orang yang udah nikah, harus ya, Bi, tidur sekamar. Iya, Neng. Kan udah nikah, jadi udah sah kalau mau tidur sama suami sendiri. Terus gimana kalau suami kita buta, Bi? Neng Bila beneran mau menggantikan Neng Mary sama Neng Leni? Iya, Bi. Kan Kak Mary sama Kak Leni menolak. Bakal sedih dong Bibi kalau nanti Neng Bila udah nggak tinggal di sini lagi. Bila hanya tersenyum melihat wanita baya yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah orang tua angkatnya itu. Selesai membuat jus, Bila kembali ke depan untuk memberikan jus pada Mary. Ini Kak jusnya, taruh aja di meja. Pakai gula kan? Iya Kak. Sana bersihin kamar gue, bentak Leni. Iya Kak, rasain lo. Lo harus jadi babu dulu sebelum pindah ke rumah suami lo yang buta dan lumpuh itu, ucap Leni yang mendapat tawa dari Mary dan Bu Salma. Masuk ke dalam kamar Leni, Bila mulai merapikan kamar yang berantakan itu. Dari spray, bantal, dan lain-lain. Bila menemukan benda jatuh berwarna putih di lantai, dengan pelan, Bila mengambilnya dan melihat dengan jelas. Ini apa ya? Ucap Bila pelan, masih melihat barang itu dengan teliti. Kayak yang di berita-berita. Kok bisa ada di kamar Kak Leni sih? Ucap Bila lagi, bersama dengan pintu kamar yang baru saja terbuka. Ngapain lo pegang-pegang barang gue, hah? Bentak Leni dengan cepat merampas benda itu dari tangan Bila. Ini milik Kak Leni. Diam lo dan gak usah ikut campur. Sana lo keluar dari kamar gue. Mendorong Bila keluar dari kamar itu dengan kasar sampai Bila membentur pintu. Kak, kamarnya kan belum selesai dibersihin, teriak Bila dari luar kamar, tapi tak mendapat sahutan dari Leni. Kalau benda itu milik Kak Leni, berarti Kak Leni. Bila menutup mulutnya dan menggeleng pelan. Ia tak menyangka kalau Leni menggunakan benda yang ia temui tadi. Karena merasa sudah selesai bekerja, Bila pun turun ke lantai bawah dan bersiap untuk makan. Saat membuka penutup saji kosong, hanya ada sepenggal ayam goreng saja. Kok kosong ya? Tadi perasaan ada banyak makanan di sini, ucap Bila. Neng Bila mau makan? Tanya Bibi. Iya Bi, tapi cuma ada sepenggal ayam goreng. Ibu menyimpan semua makanan di kulkas Neng. Setelah itu dikunci dan kuncinya ada sama ibu. Enggak apa-apa, Bila makan ini aja Bi. Tapi itu cuma sedikit Neng. Enggak apa-apa kok, daripada enggak makan sama sekali Bi. Bibi menatap ibu pada Bila. Setiap tidak ada Pak Herman di rumah, Bu Salma, Mary, dan Leni selalu memperlakukan Bila sesuka hati. Sedangkan di ruang tengah, Bu Salma dan Mary saat ini sedang sibuk memilih-milih baju yang akan mereka kenakan nanti malam, di mana keluarga Mahendra akan datang berkunjung ke rumah mereka. Bu, ini kayaknya bagus deh buat aku sama Leni. Mewah banget kan gaunnya? Kalian mau yang itu? Iya Bu, aku mau yang warna marun aja. Gak tahu sama Leni. Kamu aja yang milih buat adik kamu. Kan berat badan kalian gak jauh beda.
Bila, sini kamu, panggil Bu Salma. Ada apa, Bu? Kalau ditanyain sama ayah kamu, bilangin, kamu pengennya baju yang tadi, jangan protes ini itu. Ngerti nggak kamu? Ngerti, Bu, jawab Bila patuh. Karena ia tinggal di rumah itu juga cuma numpang dan Bila masih tahu diri, meskipun sudah diangkat jadi anak. Pukul 4 sore, Pak Herman sudah tiba di rumah. Bu Salma langsung menyambut kedatangan sang suami. Bu, mana Bila? Ada di kamar. Ayah harus ketemu sama Bila. Pak Herman melangkah menuju di kamar. Anak angkatnya itu. Ayahnya mengetuk pintu. Ayah, nak, kamu sudah tahu kan nanti malam Tuan Hardi dan keluarganya akan datang ke rumah? Iya, Ayah. Pak Herman melihat baju yang tergeletak di atas ranjang. Tentu Pak Herman sangat mengenali baju itu. Ini baju siapa? Ini baju yang akan Bila pakai nanti malam, Ayah. Siapa yang memberikan baju ini? Ibu. Dengan cepat Pak Herman keluar dari kamar dan memanggil istrinya dengan suara keras, sehingga membuat seisi rumah semua mendekat. Ada apa sih, Ayah? Teriak-teriak. Mana ibu kamu? Ada apa? Mana baju yang aku suruh beli, Salma? Kenapa kamu memberikan baju bekas pada Bila? Kamu tahu kan tamu kita siapa malam ini? Enggak ada salahnya kok, Bila juga mau. Enggak, aku enggak setuju. Sekarang juga kamu pesan baju dari butik langganan kamu. Kalau enggak, semua ATM yang ada sama kamu aku ambil. Ancam Pak Herman. Kamu kenapa jadi belain dia banget sih? Kamu lupa siapa dia? Tunjuk Bu Salma pada Bila. Kamu juga lupa kalau nggak ada Bila yang mau gantiin kedua anak kamu, apa perusahaan akan kembali membaik? Bentak Pak Herman. Udah, Ma, pesan aja daripada nanti ayah berubah pikiran dan malah kita yang harus nikah, ucap Mary. Ayah bilang gak apa-apa kok pakai baju itu, lagian bajunya juga masih terlihat cantik, ucap Bila. Enggak, ayah gak setuju kamu pakai baju itu. Nanti apa kata keluarga calon suami kamu kalau lihat? Mau tidak mau, Bu Salma pun memesan baju untuk Bila. Karena kalau sang suami sudah mengancam, Bu Salma tak bisa berkutik sedikit pun. Udah aku pesan. Udah aku kasih uang kok nggak dibeli. Apa kata Tuan Hardi dan keluarganya nanti kalau sampai melihat penampilan Bila berbeda jauh dari kita? Biarkan saja, toh dia juga bukan anak kita kan? Cukup, Salma. Suara Pak Herman semakin kuat dan menatap sang istri dengan tajam. Sabar, Ayah. Bila mendekati Pak Herman membuat Leni dan Mary menatap tidak suka. Bilang gak apa-apa kok. Ayah sama ibu jangan berantem cuma karena Bila. Pak Herman memilih pergi ke kamar meninggalkan semua yang ada di situ. Ini semua gara-gara lo, tahu nggak? Coba aja kalau lo nggak masuk dalam keluarga ini, ayah gak akan marah-marah sama ibu, ucap Leni. Maaf kak, Bila menunduk sedih. Gadis itu sangat paham dengan keberadaannya di sana. Sana lo pergi dari hadapan kita, usir Mary. Menyembunyikan air matanya, Bila pergi ke kamarnya. Ia selalu mendapat kata-kata pedas dari kedua kakak angkatnya dan juga sang ibu. Mungkin mereka iri karena Pak Herman lebih perhatian pada Bila dibandingkan mereka. Kalian tenang aja, setelah dinikah sama pria buta itu, dia udah gak tinggal di sini lagi, ucap Bu Salma. Bagus deh, males kita ada anak pungut itu di rumah ini, kesal Leni. Kalian berdua siap-siap aja, nanti tukang rias datang, ucap Bu Salma. Kita tak boleh kelihatan kalah dari Bila, apalagi nanti ada keluarga besar Mahendra. Kalau nggak salah kan Tuan Hardi itu punya 2 putra, yang Randy itu kan? Iya, tapi kayaknya dia udah punya pacar deh yang model terkenal itu. Kan gak ada salahnya tampil cantik di depan mereka. Benar juga sih kak,
jawab Leni. Kalian berdua ini udah punya pacar, masih aja genit sama cowok lain. Putra kedua Tuan Hardi itu cuma anak tiri. Yang anak kandung itu sih pria buta itu, ucap Bu Salma. Tapi kalau yang mau nikah itu si Randy, gue sih mau. Terus Justin mau lo kemanain kak? Tinggal diputusin aja. Kan Randy nantinya juga bakalan dapet sebagian harta dari Tuan Hardi. Tapi sayangnya yang akan menikah nanti adalah anak kandung Tuan Hardi yang buta dan lumpuh. Karena itu gue ogah banget, ucap Mary dengan sombongnya. Terdengar suara ponsel milik Leni berbunyi dengan cepat. Leni menggeser ikon merah dan semua itu tak luput dari pandangan Mary. Kenapa? Kok ditolak panggilan? Gak penting kak, lagian nomor salah sambung juga, gak tahu nomornya siapa. Mary melihat ponsel milik Leni yang kembali diletakkan di atas meja depan mereka. Kenapa liatin aku gitu kak? Tanya Leni. Gak apa-apa kok, jawab Mary, tapi masih melihat adiknya dengan tatapan mencurigakan. Leni yang paham ditatap tak biasa oleh kakaknya pun langsung berpura-pura menyibukkan diri dengan ponselnya lagi. Kedatangan keluarga Mahendra disambut dengan baik oleh keluarga Pak Herman. Terlihat Bu Salma, Mary, dan Leni begitu cantik mengenakan pakaian mewah. Tuan Hardi, Nadine, dan Randy naik satu mobil, sedangkan Raka dan Faisal naik mobil lain. Yah, itu mobil yang dikemudikan oleh Faisal. Nyonya Nadine, senang bisa bertemu Anda. Bu Salma menyapa calon besannya dengan tersenyum manis. Iya Bu Salma, sapa balik Nadine sambil memperlihatkan tas branded miliknya. Tuan Hardi, mari silahkan masuk. Pak Herman mempersilahkan tamunya untuk duduk. Maaf, putra saya Raka masih di jalan. Mungkin sebentar lagi tiba, ucap Tuan Hardi. Tidak apa-apa Tuan. Gila, keren juga nih cowok. Boleh kali ya gue deketin, ucap Mary dalam hati sambil melirik Randy yang saat ini duduk di dekat Tuan Hardi. Perkenalkan, ini putra kedua saya Randy. Nak Randy, ini kedua anak gadis tante. Salma begitu pede menunjukkan kedua putrinya yang malam ini terlihat bak putri raja. Ngomong-ngomong, calon istrinya Raka mana ya? Kok nggak kelihatan? Tanya Nadine, karena tidak mungkin kedua wanita yang bersama mereka. Ada di kamar Nyonya, sebentar lagi turun kok, jawab Salma. Terdengar suara mobil baru saja tiba di depan rumah. Semua yang ada di dalam sudah menduga kalau itu adalah Raka dan Faisal. Permisi semua, sapa Faisal, dan semua mata yang ada di situ melihat ke asal suara. Tuan Hardi tersenyum melihat putranya yang baru saja tiba. Pak Herman pun menyambut kedatangan Raka dengan senyum juga. Berbeda dengan Salma, Mary, dan Leni, ketiga wanita itu saling tatap setelah melihat pria yang duduk di kursi roda saat ini. Jadi ini pria yang mau nikah sama anak pungut itu? Aduh, masih kalah jauh sama Randy. Udah buta, lumpuh lagi, ucap Leni dalam hati. Aduh, untung aja gue nolak nikah sama nih orang. Ternyata orangnya biasa aja, gak ganteng dan udah urakan banget, ucap Mary dalam hati. Pak Herman, kenalkan ini putra saya Raka. Selamat datang di rumah kami Naraka. Terima kasih Pak, maaf atas kekurangan saya. Raka melihat dua wanita yang terlihat cantik gitu dari balik kacamata hitam miliknya. Raka sudah bisa menebak kalau kedua wanita itu yang sudah menolaknya, dan Raka penasaran dengan gadis SMA yang akan menikah dengannya. Salma melihat penampilan Raka, bersih si iya, tapi brewok yang ada di pipi Raka membuat pria itu terlihat lebih tua.
karena Raka sengaja berpenampilan seperti itu. Ini sih emang cocoknya sama Bila, ucap Bu Salma dalam hati juga. Pak Herman langsung meminta kedua putrinya untuk memanggil Bila. Karena ingin terlihat wibawa di depan keluarga Mahendra, Mary dan Leni pun mengiyakan dan pergi untuk memanggil Bila. Tak berselang lama, Mary dan Leni kembali bersama Bila yang mengenakan gaun mewah, sama seperti kedua kakaknya itu. Faisal melihat sang bos dan Faisal memberikan kode melalui tatapan mata. Ini Bila, anak angkat saya, ucap Pak Herman. Bila, ini adalah keluarga besar Tuan Hardi dan ini nak, Raka calon suami kamu nak. Bila melihat seorang pria berkacamata hitam duduk di kursi roda dan di belakangnya terlihat seorang pria. Kamu ngapain di sini? Tunjuk Bila tepat pada Faisal. Semua yang ada di situ merasa heran karena Bila menunjuk Faisal saat ini. Nak, kamu kenal sama asisten pribadi Nak Raka? Dia yang tadi pagi buang sampah di jalan ayah, sampai kena Bila. Aduh, Bila dengan kesal. Bukan dia yang buang sampah, tapi saya. Aku Raka santai. Oh, jadi kamu yang buang sampah, ucap Bila. Bila, jaga sikap kamu. Dia ini adalah calon suami kamu, ucap Bu Salma. Bila menutup mulutnya tak percaya, lalu melihat Pak Herman, dan Pak Herman hanya mengangguk pelan. Jadi dia calon suamiku. Kok udah tua ya, ucap Bila dalam hati. Bagaimana sayang? Kalau kamu gak setuju sama gadis ini, Mama sudah punya calon yang baik buat kamu, ucap Nadine. Iya kak, dan calon yang Mama pilih kali ini orangnya seumur sama kakak, timpal Randy juga. Enggak, aku akan tetap nikah sama dia, ucap Raka. Pak Herman dan Tuan Hardi tersenyum, sedangkan Bila masih diam mematung di tempatnya saat dia berdiri. Tapi dia kan masih SMA. Nadine tak henti-hentinya membujuk Raka. Sial, bisa gagal nih rencana aku sama Randy kalau sampai Raka harus nikah sama gadis gak jelas ini, ucap Nadine dalam hati, menatap Bila dengan tajam. Nak, kamu bersediakan nikah sama Nak Raka? Tanya Pak Herman lagi. Bila melihat ayah angkatnya lalu mengangguk dengan pelan sambil tersenyum manis. Meskipun dalam hatinya saat ini masih berpikir keras. Udah loh, gak usah banyak mikir, terima aja nasib loh nikah sama orang buta dan lumpuh, bisik Leni sambil tersenyum mengejek. Sepertinya pernikahan mereka semakin cepat semakin bagus deh, ucap Bu Salma. Iya, saya juga sudah menentukan hari pernikahan mereka, ucap Tuan Hardi. Kapan Tuan Hardi? Lusa mereka akan menikah. Pa, apa nggak terlalu cepat? Kan nikah harus butuh persiapan dulu, protes Nadine. Nggak apa-apa Ma, kalau cuma nikah sederhana tanpa ada pesta mewah pun hari ini bisa. Nadine semakin dibuat kesal. Ia jadi tidak punya banyak kesempatan untuk membujuk Raka nanti. Apalagi Raka sudah mengatakan akan menikah dengan Bila. Sial, gue gak boleh kalah nih. Raka gak boleh nikah sama gadis ini, ucap Nadine dalam hati. Baik Tuan, saya akan persiapkan semuanya mulai besok, ucap Pak Herman. Bu Salma, Mary, dan Leni tersenyum senang karena Bila akan segera pergi dari rumah mereka. Berbeda dengan Nadine dan Randy yang saat ini sedang menahan kesal dan emosi. Karena lusa Raka dan Bila akan menikah. Karena pihak keluarga Pak Herman sudah menyiapkan menu makan malam, semuanya pun diajak ke ruang makan rumah Pak Herman. Memang tidak sebesar rumah Tuan Hardi, tapi untuk pengusaha seperti Pak Herman bisa memiliki rumah yang sedikit mewah itu. Bila dipersilahkan duduk di dekat Raka, sedangkan Faisal duduk di kursi sebelah dekat Raka. Raka bisa makan sendiri
hanya saja menu makanannya harus disiapkan. Dan kali ini Bila lah yang mengambil nasi juga lauk untuk calon suaminya itu. Bila melirik Raka, makan dengan santai seperti orang yang tidak mengalami buta. Kok orang buta makannya gitu sih? Kayak orang gak buta, ucap Bila dalam hati. Nah, ayo makan juga, ucap Pak Herman, karena melihat Bila terus menatap Raka. Iya ayah, berbeda dengan Mary. Mary terlihat sedang tebar pesona pada Randy, karena memang dasar Randy gila wanita. Wanita yang genit padanya pun diberi peluang. Boleh juga nih cowok buat pengisi waktu kalau Justin lagi sibuk, ucap Mary dalam hati sambil tersenyum senang. Setelah keluarga Mahendra pamitan pulang, Bila langsung pamit ke kamar terlebih dahulu dengan alasan ingin berganti pakaian karena sudah merasa gerah. Kalau di depan ayah angkatnya Bila terlihat biasa, tidak menunjukkan rasa sedih sedikit pun. Berbeda saat Bila sendiri di dalam kamar. Bila menangis dengan diam. Ia tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Lusa akan menikah dan akan tinggal di rumah suaminya. Aku akan jauh dari ayah setelah menikah nanti, ucap Bila di sela tangisnya. Bila menatap seisi kamar yang pertama ia tempati saat diangkat menjadi anak dari keluarga Pak Herman. Hanya malam ini dan besok Bila bisa tidur di sana. Setelah lusahnya, Bila akan ikut sang suami. Berbeda dengan Bila yang sedang bersedih, saat ini Nadine tak henti-hentinya mencari cara agar Raka mau membatalkan pernikahannya dengan Bila. Sayang, Mama benar-benar gak setuju kamu nikah sama gadis itu. Dia masih terlalu kecil untuk jadi istri kamu. SMA aja belum lulus. Sudahlah Ma, biarkan Raka menikah dengan Bila. Lagian kamu kenapa sih maksa banget Raka buat nikah sama wanita pilihan kamu? Ya karena pilihan Mama itu jauh lebih baik Pak, daripada anak yang gak jelas itu. Cukup, ucap Raka tegas. Jangan pernah merendahkan calon istriku, tegas Raka lagi. Sial, kalau gini caranya semua rencana aku bisa gagal. Aku harus lakuin sesuatu, ucap Nadine lalu pergi dari hadapan Raka dan Tuan Hardy. Sal, bawa aku ke kamar. Baik bos, saya permisi dulu Tuan, ucap Faisal yang mendapat anggukan dari Tuan Hardy. Nadine memasuki kamar putranya dan langsung membanting pintu dengan cukup keras. Randy, kita harus lakuin sesuatu buat menggagalkan pernikahan Raka dan gadis tak jelas itu. Dengan cara apa, Ma? Singkirkan gadis gak jelas itu. Maksud Mama membunuh gadis itu? Iya, kalau sampai gadis itu nikah dengan Raka, ini bisa jadi halangan buat kamu untuk menguasai semua harta kekayaan milik keluarga Mahendra. Itu mah gampang mah, serahin semua sama Randy. Jangan lama-lama Ren, lusa mereka akan menikah, ucap Nadine. Tenang aja mah, ucap Randy. Kemudian langsung mengambil ponsel dan mengirim pesan pada seseorang. Di dalam kamar Raka, Faisal memperlihatkan sesuatu pada Raka, fakta yang ia dapat tadi siang. Jadi wanita yang ingin dinikahkan denganku adalah kekasih Randy. Benar bos, ternyata Bu Nadine sudah mengatur semuanya. Sial, wanita itu benar-benar licik. Sudah menyingkirkan Mama dari Papa, sekarang dia ingin menyingkirkan aku juga, ucap Raka melihat layar yang ada di hadapannya saat ini. Apa rencana bos selanjutnya? Kita ikuti permainan mereka. Tapi aku akan tetap dengan penyamaran ini sampai semua kebusukan mereka terbongkar,
ucap Raka dengan tatapan tajam. Baik bos, tentang gadis yang akan menikah dengan bos, apa perlu saya menyelidiki latar belakangnya? Itu tidak jadi masalah. Aku lihat-lihat gadis itu juga hanya biasa-biasa saja, ucap Raka, mengingat tadi adalah kali pertamanya bertemu dengan sang calon istri. Bagaimana menurut bos? Bagaimana apanya? Raka menatap Faisal dengan kening berkerut. Calon istri cantik enggak? Kata Faisal. Biasa saja, ucap Raka berdiri dari kursi roda. Faisal tersenyum kecil melihat sang bos. Kemudian ia menghempaskan tubuhnya di salah satu sofa. Ngapain kamu di situ? Cepat keluar sana, usir Raka melihat Faisal malah berbaring di sofa. Dikit lagi bos, mau meregangkan otot-otot dulu, ucap Faisal dengan kedua mata terpejam. Raka membiarkan Faisal berbaring di sofa. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Keesokan paginya, Pak Herman melihat Bila yang saat ini sudah siap dengan seragam sekolahnya. Dengan tersenyum manis, Bila menghampiri Pak Herman. Ayah, nak, kamu kok sekolah? Kan harus siap-siap untuk besok. Bila hari ini masuk sekolah ya ayah. Bila mau izin sama bu guru. Bila gak bisa ambil libur tanpa alasan yang jelas. Jelas Bila. Ya sudah, tapi pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Iya ayah, kalau gitu Bila pamit ya. Apa gak sarapan dulu? Kan masih pagi ini. Enggak apa-apa ya, Bila nanti bisa sarapan di kantin aja. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Iya ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Pak Herman menatap punggung yang menghilang dari balik pintu. Rasa bersalah Pak Herman selalu menghantui pikiran pria itu sampai saat ini. Ayah, uang buat nanti bayar mua yang mau merias Bila kok belum ditransfer ke ibu? Soal itu ayah akan langsung transfer ke pihak mua saja bu. Loh kok gitu sih? Biasanya kan selalu melalui ibu. Kok sekarang jadi urusan ayah sih? Gak usah mempermasalahkan itulah bu. Ayah pusing tahu gak? Pusing atau kasihan sama Bila? Ayah, dia itu kan udah bersedia mau nikah. Jadi udah biarin aja lah. Jangan mulai deh bu. Udah ayah mau siapin semuanya buat acara pernikahan besok. Pak Herman beranjak dari duduknya untuk meninggalkan sang istri. Sedangkan Bu Salma dibuat kesal dengan kelakuan suaminya itu. Keterlaluan banget sih, kesal Bu Salma. Bu, ada apa sih? Tuh ayah kalian, Bila yang mau nikah tapi dia yang sedih. Ibu curiga deh, pasti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan sama ayah kalian. Maksud ibu apa? Tanya Mary. Ya coba kalian perhatikan deh, ayah kalian lebih perhatian sama Bila. Iya sih, aku juga kadang iri sama si anak pungut itu, kesal ini. Udahlah, yang penting anak itu akan segera pergi dari sini besok, ucap Mary yang mendapat anggukan dari Bu Salma dan Leni. Bila mengendarai sepeda motor miliknya sambil melamun. Saat ini kondisi jalan juga masih lumayan sepi, hanya ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Dari arah belakang terlihat mobil box melaju dengan sangat cepat tanpa memberikan kode lampu atau klakson. Saat mobil hanya berjarak 2 meter dari motor Bila, tiba-tiba motor Bila oleng ke kanan sehingga membuat gadis itu mau tidak mau ikut membelokkan setir motornya ke kanan, membuat mobil box itu melenceng cepat. Astagfirullah, ucap Bila kaget sambil mengusap dadanya. Yang bawa mobil gak lihat apa? Kalau ada aku, untung aja aku gak kenapa-kenapa, ucap Bila lagi melihat mobil semakin menjauh. Jantung Bila berdetak sangat cepat karena rasa takut yang ia rasakan saat ini. Kalau saja motornya tidak oleng dan dia sedang melamun,
Mungkin Bila sudah tertabrak mobil bus tadi. Alhamdulillah aku nggak apa-apa, ucap Bila, kembali menghidupkan motornya lagi. Kali ini Bila berkendara tanpa melamun lagi, takut kejadian tadi akan terulang. Dia bersekolah di mana? Raka bertanya pada Faisal yang saat ini sedang sibuk dengan ponselnya. Di SMA Baramuli, bos, jawab Faisal. Siang ini kita ke sana, ucapan Raka membuat Faisal menatap bosnya dengan heran. Kenapa kau melihatku seperti itu? Bos yakin mau samperin calon istri ke sekolahnya? Faisal tidak percaya dengan seorang Raka Mahendra. Memangnya tampangku terlihat seperti orang kurang yakin apa? Ya bukan begitu, kan heran aja bos mau samperin calon istri ke sekolahnya. Kalau bukan karena menjalankan rencana, aku juga enak nikah sekarang-sekarang ini. Jadi apa nanti bos akan tinggalin dia kalau semuanya sudah terbongkar? Faisal menatap sang bos dengan serius. Ya bisa dibilang begitu, karena kalau dilihat-lihat dia juga bukan tipeku, apalagi mama. Faisal terlihat hanya mengangguk pelan. Lalu kedua pria itu melihat ke arah pintu yang terdengar sedang diketuk dari luar. Raka memberikan kode pada Faisal setelah melihat penyamarannya sudah sempurna. Melangkah mendekati pintu, Faisal langsung membukanya dan mendapati Nadine yang sedang berdiri dengan senyum manisnya. Raka mana? Ada di dalam bu, ucap Faisal memberikan jalan untuk wanita itu agar bisa masuk. Sayang, kamu mau kemana? Kok udah rapi gini? Aku ada urusan di luar sama Faisal, jawab Raka. Yah, sayang banget ya. Padahal mama mau kenalin kamu sama wanita cantik pilihan mama loh. Maaf, aku sudah memilih gadis SMA itu yang akan jadi istriku. Sial. Seperti rencana gue benar-benar akan gagal nih. Tapi gak apa-apa, gue tetap gak akan pernah tinggal diam sama anak penghalang ini sampai dia menghilang dari muka bumi, ucap Nadine dalam hati. Sal, kita pergi sekarang, ajak Raka. Dan Faisal langsung mendorong kursi roda yang diduduki oleh sang bos. Saat ini Raka dan Faisal sudah berada di dalam mobil menuju sekolah Bila. Pandang Raka lurus ke depan, entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Aku sengaja memilih gadis SMA itu karena orangnya terlalu polos, berbeda dengan kedua kakak angkatnya. Tapi dia hanya anak angkat dalam keluarga itu bos. Aku gak peduli, jawab Raka santai. Faisal menggeleng kepala pelan melirik sang bos sejenak, lalu kembali fokus ke jalan depan. Tak berselang lama, mobil mewah yang dikendarai oleh Faisal tiba di sekolah SMA Baramuli. Kedatangan kedua pria itu bertepatan dengan jam istirahat. Bagaimana kita bisa cari calon istri bos? Sekolah ini kan gede banget. Itu bukannya dia, ucap Raka melihat ke arah samping. Iya, itu orangnya. Bila terlihat sedang berjalan bersama Intan dan Aslan. Dan Aslan terlihat begitu dekat dengan Bila, tapi hanya dekat seperti mengobrol sangat akrab. Pria itu siapa ya? Dia bukan urusan kita, yang jadi urusan kita adalah gadis itu. Cepat turun dan panggil dia ke sini. Sekarang? Enggak, nanti sore, ketus Raka. Membuka pintu mobil, Faisal langsung turun dan menghampiri Bila bersama Intan dan Aslan. Nona, dipanggil bos saya sebentar. Ketiganya melihat Faisal dari ujung kaki sampai kepala. Intan lalu melihat ke arah Bila yang saat ini masih diam. Bil, dia siapa? Tanya Intan. Aku juga gak kenal. Maaf om, cari siapa ya? Tanya Bila. Apa katanya om? What? Gue dipanggil om sama anak SMA? Emang wajah gue setua itu apa? Kesal Faisal dalam hati.
"Cari kamu dipanggil bos saya sebentar," ucap Faisal lagi. Bila melihat ke arah mobil mewah yang langsung membuat Bila melotot kaget setelah melihat seseorang yang ada di dalam karena setengah kacanya terbuka. Kemudian Bila kembali melihat Faisal dengan tajam. Untuk apa Raka menemui Bila di sekolah? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye. Minta dukungannya. Terima kasih.